Punya jabatan mentereng sebagai aparatur negara, suami Olivia Natania dikabarkan jatuh sakit usai namanya ikut terseret kasus penipuan CPNS. Berikut faktanya. Anak Nia Daniati, Olivia Natania, dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penipuan berkedok penerimaan CPNS pada 24 September 2021. Selain Olivia, suaminya yang bernama Rafli Entilaar juga turut dilaporkan. Melansir Kompas TV, kuasa hukum korban Odi Hodianto mengatakan bahwa hingga saat ini korban berjumlah 225 orang. Profil dan biodata Rafli Entilaar kini sedang jadi incaran netizen. Diduga ikut membantu anak Nia Daniati menipu, netizen penasaran dengan sosok menantunya dan banyak yang mencari terkait biodata Rafli Entilaar. Melalui biodata Rafli Entilaar terlihat jika ia memang bukan orang sembarangan. Kasus ini memang sedang ramai dibicarakan lantaran korbannya tak sedikit yang tertipu. Bahkan, isu yang beredar Olivia Natania sengaja memanfaatkan jabatan suami demi aksinya. Rafli Entilaar memiliki nama lengkap Rafli Novianto Tilaar. RAF merupakan anak pertama dari pasangan Abdu S. Tilaar dan Mizra Zakaria. Ayah dari RAF menjabat sebagai KA Rukbasan kelas 1 Manado. Dilansir dari laman Facebooknya, Rafli Entilaar lulusan dari Sekolah SMP Negeri 4 Yogyakarta. Kemudian, ia melanjutkan sekolahnya di SMK Negeri 1 Subang. Setelah lulus, ia menempuh pendidikan selama 4 tahun di Sekolah Kedinasan Diploma 4 di bidang teknis permasyarakatan. Setelah berhasil menempuh pendidikan selama 4 tahun, ia ditempatkan jabatan sebagai penelaah status warga binaan permasyarakatan atau analis permasyarakatan, tepatnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rupanya, ayah dari Rafli Entilaar juga bekerja di lingkungan yang sama. Dikutip dari tribunmanado.co.id, RAF dan Olivia Natania atau dikenal OI resmi menjadi pasangan suami istri pada Jumat 19 Februari 2021. Pria tersebut memberikan mas kawin berupa 1 set cincin berlian beserta uang tunai 2,2 juta rupiah. Baru seumur jagung usia pernikahan, rumah tangga mereka dihempas kabar tak sedap. Keduanya diduga terlibat kasus penipuan yang terdapat korban sebanyak 225 orang serta kerugian mencapai 9 miliar lebih. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!